warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Khairul Aziz. Saya akan bercerita tentang seorang sahabat yang lucu, jahil. Ini dia pada suatu hari, ini namanya Nuaiman bin Amr. Pada suatu hari dia lagi boring, atau boring. Kalau bahasa anak sekarang tuh galau. Pokoknya dia serba salah. Duduk di depan masjid. Duduk, dia pengen, emang orang iseng, jahil dah pokoknya. Kerja nggak ada, duit nggak punya. Dia mikir, ini apa nih yang mesti saya kerjakan nih? Pokoknya saya mau jahilin orang aja nih kayaknya. Istilahnya begitu. Dia emang jahil deh. Wah, Nabi aja pernah dijahilin. Nabi tuh dijahilin. Dia udah kesana kemari, lihat-lihat. Tiba-tiba ada orang buta lagi jalan pakai tongkat. Wah, kayaknya ini nih yang saya mau kerjain nih, orang buta mau dikerjain. Terus dihampirin nih orang buta. Pak, Bapak nyari apa? Karena orang buta itu kelihatannya kayak bingung. Iya, saya tuh lagi nyari toilet. Saya kebelet pipis. Kebelet pipis katanya. Soalnya biasanya saya tuh dituntun sama anak saya. Ini anak saya lagi sakit, jadi nggak tahu kemana sekarang. Dia kayaknya nggak bisa nuntun saya. Oh, kebelet pipis, saya antar katanya. Wah, alhamdulillah kata orang buta, ada orang yang baik, nggak diminta udah mau langsung antar. Nah, Nuaiman ini langsung dituntut orang buta ini. Sini Pak, ikut saya. Ikut. Ya udah, dituntun. Apa yang terjadi? Dibawa kemana orang ini ternyata? Ternyata orang ini dibawa ke dalam Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi itu nggak ada toiletnya. Kalau zaman dulu nggak ada toilet di masjid. Dibawa ke dalam masjid. Dituntun. Ada para sahabat banyak. Dituntun sampai ke mihrab, ke dalam masjid. Sampai situ kan sepi orang, udah para sahabat juga ada di depan, di luar lagi pada. Sampai di mihrab bilang, ini Pak, di sini toiletnya. Kok toilet di sini terbuka apa? Enggak, sinian dikit. Akhirnya dibawa ke situ. Udah di situ. Saya pergi dulu ya Pak. Udah pipis aja di situ. Orang muda itu, tapi saya masih dengar orang ini, orang di sini memang pada bercerita dan sebagainya, masih kedengeran. Udah pipis aja situ, saya jalan dulu. Ya orang buta itu yakin. Akhirnya ya bukalah celananya, baju, terus dia pipis di situ, di masjid. Orang buta mau pipis di masjid. Tiba-tiba ada sahabat yang ngelihat, ada orang kencing di dalam masjid. Langsung para sahabat bilang, wah, langsung datangin orang buta itu. Pas datangin, orang buta kan pegang tongkat, udah satunya pegang tongkat. Ya, ternyata orang buta. Bapak kenapa kencing di sini? Para sahabat tanya, lah emang kenapa? Ini kan toilet. Bukan, ini masjid. Ini masjid. Orang tua itu langsung tersadar. Lah, kok ini masjid? Iya, ini dalam masjid. Bapak ini nggak boleh buang air di sini. Kenapa Bapak nggak tanya-tanya? Saya udah tanya tadi, kata orang buta itu. Saya udah tanya. Kata orang itu, ini toiletnya nih. Disinilah saya harus buang air. Nah, ada sahabat yang ngerti.
ini pasti kerjaannya Nuaiman nih. Udah tahu, sahabat tahu kerjaan Nuaiman nih. Waduh, kalau gitu yaudah Pak, keluar deh. Ini bukan apa namanya, bukan toilet, keluar. Akhirnya dituntun lagi itu. Orang tua itu dengar namanya, ini pasti kerjaan Nuaiman. Waduh, dalam hati bapak tua ini, orang buta ini bilang, wah ini Nuaiman nih mesti dikasih pelajaran, mesti dibalas nih. Akhirnya dia keluar masjid, sampai di luar dia cari itu Nuaiman. Dia tanya-tanya, ada yang tahu Nuaiman nggak? Nggak ada. Di sono lihat nggak ada. Ya Nuaiman udah nggak ketahuan lagi. Oh, Nuaiman habis kerjaan orang jalan dia. Tapi ternyata Nuaiman tuh ngelihat orang buta tuh nanya-nanya Nuaiman. Banyak orang nggak tahu, maksudnya nggak tahu di mana Nuaiman. Terus Nuaiman langsung, pasti nih orang mau balas dendam nih. Saya kerjain lagi. Mau dikerjain lagi sama Nuaiman. Datang Nuaiman, Pak, Bapak sedang apa? Gitu kata Nuaiman. Nuaiman ini pakai suara palsu. Jadi bukan pakai suara yang tadi, supaya orang buta ini nggak ngerti bahwa itu sebenarnya Nuaiman juga. Bapak sedang apa? Saya lagi nyari Nuaiman, sambil marah-marah. Nyari Nuaiman? Memangnya kenapa Nuaiman? Iya, tadi saya cari toilet, diajak ke masjid dan saya disuruh pipis dalam masjid. Hah? Kurang ajar. Bahasa kita begitu. Luar biasa orang dikerjain. Saya tahu, kata Nuaiman. Saya tahu tempat Nuaiman di mana. Emang Bapak mau apain? Saya mau gebuk. Saya mau pukul dengan tongkat saya. Udah kurang ajar tuh orang itu. Istilahnya bahasa begitu. Sebenarnya nggak bagus ya. Pokoknya ini orang sudah jahilin saya. Tiba-tiba diajak lagi. Ayo, saya antar, kata Nuaiman itu. Diantar terus, diajak muter-muter situ-situ juga. Diajak muter-muter depan masjid, pokoknya di situ, sana sambil dituntut. Seakan-akan udah jalan. Kata orang buta, kenapa lama sekali? Iya, Nuaiman tuh ada tempat jauh. Saya tahu tuh tempatnya. Akhirnya dibawa. Tuntun, udah agak lama dibawa juga. Akhirnya dibawa kemana lagi? Ternyata ke dalam masjid lagi. Orang buta itu nggak sadar. Ternyata Nuaiman membawa orang buta itu ke dalam masjid lagi. Sangka orang buta itu udah jauh. Dia dituntun. Dilihat ada orang sholat di depan. Ini zamannya itulah sholat sunnah. Nah, itu orangnya tuh Nuaiman lagi sholat. Nah, hebat juga Nuaiman sholat di sunnah. Iya, dia tuh pura-pura. Sebenarnya dia orangnya jahil. Orangnya tuh suka ngejalin orang. Tapi dia sekarang lagi sholat. Ini kesempatan. Mau diapain? Saya mau pukul. Yang mana? Dan di akhirnya didekatin orang yang lagi sholat tadi. Ini Nuaiman, pelan-pelan. Ini Nuaiman. Benar Nuaiman? Iya Nuaiman. Ternyata siapa? Ternyata ini orang yang lagi sholat itu siapa? Orang yang lagi sholat adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pada saat itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lagi sholat. Allah Akbar. Udah, gebuk aja. Saya mau jalan dulu. Kamu ini aja Bapak puas-puasan saja. Ya, orang buta itu nggak tahu apa-apa. Pokoknya nggak mikir-mikir, langsung digebuk. Debuk. Utsman yang lagi sholat, ya tahulah Utsman kehusuannya. Bahkan ketika sholat, sekedar lagi baca Quran aja dia dibunuh, dia nggak sadar ya, di saking khusyuknya Utsman itu bikin tapi para sahabat di belakang itu pada tahu, masih lagi pada ngobrol, itu orang lagi ngebukin, ada mau bunuh Utsman itu.
langsung pada bangun, langsung disegap. Orang buta ini disegap. Pas dilihat ada yang tadi ngelihat bahwa orang buta itu yang pipis ini, dah dia lagi yang tadi pipis di depan masjid. Waduh, dia lagi katanya. Ternyata orang ini orang ini memang kebiasaan jelek ini. Tadi pipis, sekarang mukulin Utsman bin Affan. Pukul. Tanya, ini karena orang buta, ya nggak diapa-apain, cuman dipegang aja. Diinterogasi sama para sahabat. Kenapa kamu pukulin Utsman bin Affan? Siapa? Utsman bin Affan, ini Amirul Mukminin. Hah? Kaget orang buta itu merasa, Masya Allah, saya telah memukul Utsman bin Affan. Wah, akhirnya dia setelah Utsman bin Affan salam, dia minta maaf. Utsman bin Affan bilang, ini kerjaan pasti nih. Utsman bin Affan tahu, ini kerjaan ini lagi nih, kerjaan Nuaiman lagi nih. Dia tahu, orang buta tahu, ini pasti memang ini kerjaan Nuaiman. Kalau yang lain udah bilang ini dikerjain. Kenapa emang tadi yang dibawa ke sini? Iya, saya lagi cari Nuaiman untuk balas dendam. Ada orang yang bilang itu Nuaiman. Maksudnya saya mau pukul. Diajak ke sini kemudian disuruh pukul. Memang saya mau mukul. Dan saya pukul itu, dibilangnya itu Nuaiman. Oh, ternyata yang ngajak inilah yang Nuaiman. Udah begitu ya Utsman bin Affan memaafkanlah kesalahan orang buta ini karena dia tidak tahu dia juga dikerjain sama Nuaiman. Utsman bin Affan tahu Nuaiman itu jahil. Rasulullah jadi jahilin, nggak marah, masa Utsman akan marah? Ya udah, dia tahu semua sahabat mulai senyum-senyum. Ini kerjaan orang jahil nih, Nuaiman bin Amr nih. Udah jalan, cari anak ini, pulang aja bapak. Akhirnya keluar orang buta gitu. Udah deh, saya nggak mau cari lagi tuh orang, saya nggak mau balas dendam lagi. Biarin aja tuh orang dengan sendirinya. Bahwa Utsman bin Affan aja dia dengar tidak masalah. Apalagi saya, udah biar aja itu memang orang ini. Karena kita tahu bahwa Nuaiman itu dicintai oleh Rasulullah SAW meskipun jahil. Karena Rasulullah tuh senang dengan Nuaiman, meskipun Rasulullah pernah dikerjain juga, dijahilin juga seperti sahabat-sahabat yang lain. Demikian cerita singkat tentang kelucuan kejahilan Nuaiman bin Amr. Ada lagi, banyak lagi cerita tentang beliau ini. Wow, luar biasa dah. Pokoknya ntar nanti saya akan ceritakan lagi tentang Nuaiman bin Amr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.